Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar Wabarakatuh. suara saya nggih? Oke, Pak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Juli Indawati selaku Ketua Yayasan dari Yayasan IVI Bakti Pertiwi di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung yang menjadi motor untuk kegiatan Zoom siang hari ini. Yang kami hormati narasumber yang hadir pada kegiatan siang hari ini, yang kami hormati seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka untuk melakukan kegiatan yaitu untuk program POP, jadi program organisasi penggerak, dan kita sangat bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rekan-rekan kita, saudara kita, handetolan kita yang mungkin masih sakit dan teman-teman seperjuangan kita untuk pahlawan pendidikan. Jadi mudah-mudahan nanti akan menjadikan amal kita semua sehingga Allah mencatatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam dari Bapak Kepala Dinas yang pada hari ini kebetulan beliaunya juga ada acara yang sama sehingga mendelegasikan ke kami, mendisposisi kami untuk menghadiri acara Zoom meeting panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah kapasitas sebagai pembinaan di tingkat pendidikan sekolah dasar, Bapak Ibu sekalian. Kami sangat support itu dan nanti hasil dari kegiatan ini akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai upaya dalam rangka untuk menyongsong program aksi belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi motor bagi yayasan atau lembaga lain dalam rangka mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan pendidikan yang selama ini sudah berjalan dan dengan program-program pemerintah yang update. Artinya program-program dari Kementerian Pendidikan yang paling update untuk kita lakukan di tahun-tahun ini dan mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kami tidak akan panjang lebar dalam rangka untuk menyampaikan pembukaan ini, Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwa Bapak Kadis titip pesan, semoga kegiatan ini disebarluaskan, diimbaskan ke teman-teman lain, mudah-mudahan nanti sejalan dengan program-program yang dari Kementerian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, khususnya di bidang pendidikan dasar, tidak ketinggalan. Artinya apa? Nanti program-program yang dijalankan pusat, terutama satuan-satuan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, bisa menjalankannya tidak hanya 90%, bahkan nanti 100% sekalipun, insya Allah bunda-bunda siap toh untuk itu ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang terbaik. Dan POP ini adalah akan menjadi pembuka wacana jalan dan bahkan nanti akan membuka cakrawala kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di meeting ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan yang banyak sekali dari narasumber dan manfaatkan momen Zoom meeting ini sebagai ajang silaturahim sekaligus take and give atau kita saling sharing tentang apa dan bagaimana POP
yang siang hari ini kita Zoom meetingkan. Dan mungkin dari peserta mungkin yang dari kabupaten lain tadi ada informasi, selain dari Sidoarjo ada mungkin dari kabupaten lain, saya ucapkan selamat bergabung dengan teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita satu bahasa, satu niat, satu tekad untuk kepentingan anak-anak didik kita. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu, Bunda, untuk host. Mungkin saya tidak panjang lebar dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk pembukaan, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya nyatakan kegiatan Zoom meeting untuk BOP siang hari ini kami nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris sudah membuka kegiatan program aksi belajar ini. Bapak Ibu luar biasa ya, tadi kalau misalnya pesan dari Pak Aris sendiri, nanti kita itu akan bersama-sama, kita akan bergotong royong, berkolaborasi, karena sebenarnya program organisasi penggerak ini juga adalah satu rangkaian dari program sekolah penggerak. Jadi Kemendikbud mempunyai program sekolah penggerak sebagai poros utama gitu untuk merdeka belajar. Nah, dari situlah akhirnya organisasi-organisasi masyarakat juga diajak untuk bergotong royong bersama yang nantinya juga akan mensukseskan kegiatan-kegiatan di sekolah dan berkolaborasi bersama masyarakat. Nah, kebetulan sekolah-sekolah Bapak Ibu ini juga sudah secara kita pilih. Lalu kemudian nanti kita akan melaksanakan kolaborasi bersama-sama untuk anak didik kita di sekolah. Jadi ini kita merupakan angkatan pertama program organisasi penggerak. Kita merupakan contoh bagi sekolah-sekolah lain, contoh di mana sekolah berkolaborasi dengan masyarakat untuk membina anak didiknya. Karena nanti harapannya sekolah-sekolah penggerak ke depannya nanti juga akan melakukan kolaborasi-kolaborasi bersama masyarakat. Untungnya kita mendapat kesempatan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya untuk menjalin gotong royong ini, untuk menjalin kerjasama ini bersama-sama. Terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada Yayasan AIV Bakti Pertiwi untuk ikut berkolaborasi bersama-sama meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama untuk membuka juga supaya kita juga ada momen begitu ya Bapak Ibu ya yang kita ingat dalam pembukaan pada siang hari ini. Setelah dibuka oleh Bapak Aris, kita juga akan membuka bersama-sama dengan melakukan upacara minum teh Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin juga ada yang sudah pernah ya seperti itu. Lalu kemudian mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kira-kira apa ya upacara minum teh itu? Karena biasanya mungkin Bapak Ibu kalau upacara hari Senin itu ada di lapangan, lalu kemudian posisinya siap, baris berbaris, lalu seperti upacara pada biasanya ya saat hari Senin. Nah, untuk upacara minum teh ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan secangkir tehnya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu perlihatkan secangkir tehnya. Apakah sudah disiapkan di depannya Bapak Ibu sekalian? Wah, luar biasa semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, mari sebelum kita minum teh ini, kita nanti akan ada beberapa tata cara seperti saat upacara, juga ada tata cara untuk minum tehnya Bapak Ibu. Silahkan secangkir tehnya, mungkin ada yang belum menyiapkan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Bagi yang sudah dipersiapkan, silahkan Bapak Ibu menaruh di hadapannya. Silahkan Bapak Ibu pandangi dulu secangkir tehnya. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa meletakkan tangan Bapak Ibu mengelilingi cangkir tehnya. Barangkali mungkin ada yang baru membuat, lalu kemudian terasa hangat cangkir tehnya mungkin. Nah, lalu kemudian mari coba kita hirup dulu.
Kita coba aroma tehnya seperti apa kira-kira. Kita cium dulu aroma tehnya. Nah, mungkin sesuatu hal yang jarang juga kita lakukan ya karena kesibukan kita. Mari saat ini kita melakukan upacara minum teh bersama-sama. Sebelum kita meminumnya, kami akan menampilkan sebuah video, Bapak Ibu. Ini adalah video perjalanan benih teh sebelum ada di hadapan Bapak Ibu semuanya menjadi secangkir teh dengan aroma yang nikmat. Mari kita saksikan dengan penuh hikmat, kita cermati setiap perjalanan dari benih teh yang akan kita minum bersama-sama. Pernahkah merenungkan secangkir teh yang kita minum setiap pagi? Dari mana mereka berasal? Siapa yang merawat? Apa yang dia rasakan selama perjalanannya? Mari kita sejenak merefleksikan perjalanan dari secangkir teh. Diawali dari sebutir benih yang harus hidup di dalam gelap, lembab, dan dinginnya tanah. Benih teh tidak mau hanya menjadi benih teh saja. Dengan tekad kuat dan bantuan dari alam semesta, berupa tanah, air, mineral, mikroba, cacing, benih rela memecahkan kulit terluarnya. Ketika kulit terluarnya telah pecah, maka akar mulai tumbuh masuk ke dalam tanah, mengikat tanah agar kokoh. Lalu daun muda mulai muncul di atas permukaan tanah, pertama kalinya bertemu dengan sinar matahari. Benih teh kini telah menjadi sebuah pohon. Bertemu dengan cinta kasih dari para petani teh, maka ia memperbanyak ranting dan daunnya agar dapat bermanfaat bagi makhluk lainnya. Sampailah di pagi hari, pohon teh harus merelakan pucuk daun terbaiknya untuk dipetik. Kemudian, dijemur atau dikeringkan dengan suhu tinggi sampai menjadi daun teh kering dengan kualitas terbaik. Daun teh dengan kualitas terbaik inilah yang dibawa oleh para pedagang, kemudian dibeli oleh ibu-ibu dapur. Di dalam secangkir teh kita juga terdapat perjalanan dari awan. Awan yang berasal dari penguapan air di bumi, naik berkumpul di langit, kemudian menjadi jenuh, dan tiap tetesnya jatuh kembali ke bumi. Dimurnikan oleh tanah, kembali keluar dalam bentuk mata air. Air inilah yang diambil oleh ibu-ibu dapur untuk direbus bersama dengan daun teh yang telah dikeringkan tadi. Betapa panjang perjuangan yang dilakukan oleh sebutir benih teh untuk bisa memberikan kebaikan untuk makhluk lainnya. Mari saya ajak untuk mengambil secangkir teh, rasakan tiap tegukan dari seduhan daun teh yang ada di genggaman tangan kita. Nikmati setiap cinta kasih dari semua tokoh yang telah bekerja sama untuk menghasilkan secangkir teh ini. Bapak Ibu, itu tadi adalah sekilas perjalanan benih teh ini yang begitu panjang dan ternyata dia juga bisa hadir di hadapan kita atas kebaikan dari seluruh alam,
kebaikan dari para petani dan para pedagang, ataupun juga mungkin yang tadi menyajikan kepada Bapak Ibu secangkir teh ini di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu untuk menghargai perjuangan dari benih teh ini, mari bersama-sama kita minum secangkir teh yang sedang kita pegang dengan penuh refleksi, dengan menikmati setiap tegukan yang nantinya akan dihadirkan ke dalam tubuh kita, kesegaran yang ia berikan kepada kita, nutrisi-nutrisi dari secangkir teh ini yang ia berikan kepada kita. Mari kita habiskan dan jangan disisakan Bapak Ibu, karena proses benih teh ini begitu luar biasa dan dia juga mungkin berharap agar hidupnya yang panjang bisa menjadi manfaat untuk tubuh kita. Mari bismillahirrahmanirrahim, mari kita minum teh bersama-sama dengan penuh kesadaran. Silahkan Bapak Ibu minum secangkir tehnya, rasakan dan silahkan diminum sampai habis Bapak Ibu. Mari kita minum sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah semuanya sudah meminum tehnya? Kebetulan tadi saya menyeduh teh hijau, jadi rasanya sedikit ada rasa getir, terasa sekali daun tehnya. Dan setelah melihat video tadi, saya merasakan benar-benar perjuangan teh ini untuk hadir di hadapan saya pada siang hari ini itu tidaklah mudah. Dan seringkali mungkin saya mengabaikan begitu saja secangkir teh yang biasanya mungkin disuguhkan setiap hari, tapi semoga pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu bahwa dalam keseharian kita sehari-hari banyak sekali proses-proses yang sebenarnya bisa kita pelajari dan kita maknai secara mendalam. Contohnya secara sederhana adalah secangkir teh yang hari ini mengikat kita dalam sebuah upacara minum teh bersama-sama yang menandakan pembukaan awal dari program aksi belajar ini yang juga merefleksikan kepada kita bahwa saat ini kita ada di titik awal selayaknya benih teh tadi yang baru akan ditanam, yang baru mungkin akan memecahkan cangkang-cangkangnya dengan penuh perjuangan dan mungkin memerlukan pertolongan dari cacing, dari mikroba, dari para petani yang menyiramkan air, atau dari alam yang memberikan air hujan kepadanya untuk ia bisa tumbuh dan tumbuh menjulang ke atas tanah sampai bertemu dengan matahari dan akhirnya bisa memberikan manfaat lewat pucuk-pucuk teh yang akhirnya diambil oleh para petani kita, dijual, lalu kemudian para pedagang kita juga memperoleh nafkah dari pucuk-pucuk teh yang ia jual, sampai akhirnya ibu-ibu dapur atau diri kita sendiri menyeduh teh tersebut, mencampurnya dengan air, mencampurnya dengan gula, dan kemudian menjadi secangkir teh hangat yang kita bisa nikmati setiap hari atau pada siang hari ini. Bapak Ibu, proses perjalanan benih teh ini mengawali perjalanan kita bersama-sama
bahwa semoga kita juga bisa bertumbuh selayaknya benih teh. Semoga kita bisa bertumbuh dengan bantuan rekan-rekan guru yang ada di sekitar kita, dengan bantuan anak-anak yang memberikan semangat kepada kita setiap paginya, yang membuat kita terus bersemangat untuk tumbuh dan memberikan pembelajaran terbaik untuk mereka. Semoga kita bisa menjadi benih teh yang bisa memberikan manfaat untuk siapapun yang ingin mendapatkan nutrisinya, yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu, proses upacara minum teh ini adalah proses yang sederhana, tapi seringkali kita lupakan karena kesibukan kita masing-masing. Semoga kedepannya kita bisa belajar bersama-sama dalam aksi belajar ini, bahwa setiap proses yang sederhana itu bisa kita maknai. Saya ingat Bapak Ibu, waktu pertama kali saya melakukan upacara minum teh, saat itu hadir pula dari rekan-rekan yang berbagai lintas agama. Ada dari Bapak Ustadz, ada dari pastor, ada dari teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang mencerminkan kebinakaan global. Dan itu juga yang menjadi tujuan kita bersama dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga ingin membina hal-hal supaya anak-anak juga bisa bertoleransi dan juga bisa belajar keberagaman apapun. Dari tumbuhan, dari hewan, dari teman-teman yang mungkin berbeda suku, dari teman-teman yang mungkin berbeda agama. Kita tidak memandang mereka sebelah mata, karena mereka juga manusia yang bisa kita pelajari pelajaran hidupnya. Bapak Ibu, upacara minum teh ini menjadi awal pembukaan kita bersama-sama membuka program aksi belajar dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati. Mari kita bersama-sama mengawali dengan menjadi benih teh. Semoga kedepannya kita bisa memberikan manfaat dan menyajikan nutrisi-nutrisi terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menikmati tehnya sampai habis. Selanjutnya saya ingin tahu refleksi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah minum teh ini dengan penuh kesadaran? Saya ingin silakan Bapak Ibu yang mungkin bisa mengutarakan perasaannya. Apa ya yang dirasakan setelah minum teh atau melakukan upacara minum teh ini bersama-sama? Silahkan, ada yang ingin mengutarakan, Bapak Ibu? Ada Pak Siswanto. Pak Siswanto, ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya. Seremoni untuk minum teh yang saya rasakan, teh itu membawa yang pertama kenikmatan, terus kemudian kehangatan, karena teh diminum saat hangat itu membuat tubuh menjadi sehat, karena di dalam teh, kandungan teh itu membuat tubuh menjadi berkeringat. Jadi meskipun tanpa olahraga, tubuh akan menjadi berkeringat sehingga tubuh menjadi kuat, sehingga ada keringat yang keluar dari tubuh. Nah, itu yang membuat badan kita sehat, bugar, dan yang paling utama tadi adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto dari SDN Pucang 2, Pak Siswanto ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Siswanto. Kenikmatan yang diberikan dari kehangatan teh luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin mengutarakan perasaannya. Saya persilakan. Dari Gedung Turi mungkin Bu Eli. Oh iya, Silakan. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan menikmati teh yang hangat-hangat kuku, yang dirasakan itu kehangatan yang luar biasa di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak membutuhkan ini tolak angin. Ini kita sudah siap tolak angin. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa meluncurkan kayak kepenatan gitu loh. Nah, jadi kan otomatis berkeringat ini. Nah, kalau keringat sudah keluar, insya Allah pikiran juga akan fresh. Oke, meskipun suasananya panas, tetapi panas dari teh itu sangat sesuatu sekali. Sampai nggak bisa terucap dengan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli Hartanti dari SDN Kedung Turi, ya Bu Eli ya. Wah, Bu Eli ternyata biasanya ini ya ada tolak angin ya di meja ini. Selalu ada jahe. Iya, tapi Yang iklannya ini Bu Eli ini. ada iklannya, iya. Tapi ternyata teh yang hangat itu pun sudah menjadi nutrisi ya Bu ya. Tanpa kita juga harus mengkonsumsi mungkin obat-obatan yang harus yang mungkin malah justru mengandung bahan-bahan yang mungkin yang kimia seperti itu. Tapi mungkin kalau teh juga bisa menjadi nutrisi yang baik seperti itu. Biasa Bu ya. Menambah semangat. Menambah semangat ya. Apalagi kalau dinikmatinya pelan-pelan ya Bu Eli ya. Dinikmati pelan-pelan, terus ada kuenya juga. Oh, terus ada kuenya juga. Baik. Bye-bye. Bun, Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Mohon izin live dulu nggih. Saya ada kegiatan lanjutan dengan Oke, hari ini. Mohon izin. Pak Aris, terima Pak. kasih Terima kasih untuk banyak Pak Aris. kehadirannya Pak Aris. Nggih, lanjut. Salam. Sampai ketemu Pak Ari. Wah, Bunda. Selamat mengikuti. Nggih, salam dari kami. Nggih, terima kasih semuanya. Nggih, mohon izin, Bunda. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Pak Aris, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Nggih, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan kita akan mendengar lagi mungkin dari 2 orang teman kita lagi Bapak Ibu. Jika ada dari perwakilan SD yang lain atau mungkin juga dari perwakilan SD Pucang 2 dan Kedung Turi juga kalau ingin menyampaikan perasaannya juga dipersilahkan. Monggo. Ada yang Atau mungkin ini Bapak Ibu, kira-kira dari aktivitas kita tadi memungkinkan nggak untuk diajarkan ke siswanya masing-masing, karena tidak hanya minum teh, mungkin ada acara makan bersama mungkin atau apa gitu kan. Jadi tujuannya adalah biar apa ya, kalau bahasa di Islamnya itu tumak ninah gitu loh. Ketika makan tuh nggak gupuk-gupuk gitu, oke. Tapi benar-benar dihayati, dinikmati, bahwa di balik makanan ini tuh ada sejumlah anugerah, ada usaha keras dari banyak orang gitu. Nah, sehingga nanti pada akhirnya tidak ada anak-anak yang menyisakan makanan, tidak memperlakukan makanan seperti semestinya gitu kan. Nah, supaya bisa lebih menghargai makanan. Menurut Bapak Ibu kira-kira mungkin ada nggak yang Insya Allah terlintas? bisa, Pak. Tapi Bisa, Pak, ya? PTM terbatas. Gimana Bu? Kita nggak boleh di saat PTM terbatas seperti ini, Oke. kita kan tidak memungkinkan melakukan seperti itu. Mungkin kalau Oke. dengan PJJ insya Allah bisa ya Bapak. Tapi kalau Oke. di saat kita di dalam kelas kan namanya aja terbatas. Kita beranjak mendekati siswa aja nggak boleh. Makan bersama juga ya intinya terkait dengan prokes Oke. itu aja. Insya Allah kalau PJJ bisa kita laksanakan. Biar anak-anak juga apa ya, termotivasi. Selama ini kan dia nggak menonton ya, monoton. Jadi anak-anak di awal untuk mengawali pembelajaran di saat pandemi ini, kalau ada ide kreatif seperti ini, insya Allah lebih semangat. Tuh, bisa. Baik. Mudah-mudahan bisa lekas selesai Bu ya pandeminya, biar tatap mukanya bisa full. Jadi kita mungkin ada acara makan bersama dan sebagainya. Karena saya sendiri kadang-kadang agak ini ya, tidak hanya di anak-anak gitu kan, kita aja yang di usia dewasa gini, saya ketemu teman-teman yang
suka menyisakan makan itu agak jengkel juga itu loh. Dari sebuah makan tuh ada banyak usaha dari banyak pihak gitu kan. Jadi bagaimana kita sekarang tuh ada kampanye dilarang menyisakan makanan begitu katanya, supaya lebih menghargai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah mengelola bahan makanan itu sedemikian rupa. Kira-kira. Ya, Ada lagi yang mau Mas. berbagi? Tadi ada Bu Ya. Naning Hartining sih yang tadi sempat open mic juga ya, Bu Naning ya. Ya, silakan Bu Naning. Monggo Bu Naning berbagi perasaannya setelah minum teh. Masih di mute Bu Naning? Mic-nya masih di mute, tidak terdengar suaranya Bu Naning. Boleh di unmute dulu Bu Naning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat pembelajaran baru. Pembelajaran yang baru saya alami juga ini. Hanya kalau kita minum teh biasanya kita minum aja tanpa kita nikmati satu teguk-teguknya. Ini benar-benar kita nikmati dan hari ini tadi saya buat teh hangat dengan aroma mawar. Luar biasa, saya hirup aroma mawar itu bikin rasanya segar luar biasa. Pokoknya kita jadi bersemangat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning. Terima kasih. Kelihatan seger Bu panjenengan karena aroma mawar tadi. Oke. Saya baru tahu loh ada teh mawar. Ada, sekarang ada macam-macam aroma. Oh gitu ya. Biasanya yang saya tahu melati Bu. Ada aroma mawar sekarang. Enak sekali Pak, bisa coba. Waduh. Boleh dikasih tahu belinya di mana? Nanti kalau mawar itu ada efeknya bisa mencerahkan wajah juga Mas Asril. Oh, pantesan Bu Naning terlihat Cerah ya. nah, gitu ya, terlihat glowing. Tanpa skincare sudah glowing. Ada lagi mungkin yang merasa glowing loh. Bapak Ibu yang berbagi atau mungkin dari sini ada yang merasa mendapatkan ide gitu kan. Kayaknya nanti bisa deh di sekolahku ada semacam apa gitu. Dari acara sederhana kita minum teh seperti ini. Gitu. Kalau di SDN Pucang 2 Pak, memang sudah ada program kalau dulu sebelum ada pandemi itu setiap hari Sabtu itu anak-anak membawa bekal sehat di sekolah. Nah, ini mungkin dari ini bisa kita juga masuk anak-anak itu harus benar-benar menikmati makanan yang sudah disajikan orang tuanya dari rumah dengan makan bersama-sama dengan teman-teman. Ya, biasanya Bu kalau memang seremoni seperti ini kalau di luring ya tatap muka itu memang kita nggak menampilkan video tapi ada satu guru yang mewakili untuk membacakan narasi. Jadi sebelum makan bersama itu sebelum berdoa untuk makan bersama kita ada narasi itu tadi. Bayangkan dari dari semangkuk makanan kita itu ada orang-orang petani yang bekerja keras, ada mikroba, ada tukang sayur, ada ibu-ibu tabur yang bekerja. Maka kita sebagai seorang yang hanya tinggal menikmati makanannya harus benar-benar dinikmati untuk menghargai kerja keras berbagai pihak tersebut. Baru kemudian berdoa sebelum makan. Terima kasih Pak, ini masukan yang baik buat kami. Bapak Ibu waktu itu juga beberapa sekolah mengambil seremoni atau proyek. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nanti ke depannya sekolah-sekolah itu juga ada beberapa proyek gitu ya, karena kan sekarang kita mulai banyak proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, waktu itu beberapa sekolah juga sempat melakukan proyek sekolahnya, yaitu dengan makan penuh kesadaran namanya. Makan penuh kesadaran seperti tadi yang sudah dilakukan di SD Pucang 2. Jadi mereka juga membawa bekal dari rumah yang dimasak oleh orang tuanya sendiri, lalu kemudian makan bersama-sama, diagendakan tiap hari apa begitu, lalu kemudian dipandu oleh gurunya, jadi tidak perlu juga seperti yang tadi Pak Asril
bilang tidak perlu juga harus memakai video, tapi Bapak Ibu bisa mempelajari dulu kira-kira perjalanan benih-benih yang kira-kira hadir seperti itu yang ada di hadapannya anak-anak. Mungkin yang paling umum pastinya nasi ya, benih nasi kira-kira perjalanannya itu dari benih beras sampai menjadi nasi, itu perjuangannya panjang, bisa Bapak Ibu yang menceritakan. Nah, dari situ anak-anak diminta untuk makan. Nah, biasanya makannya juga hening Bapak Ibu. Diminta untuk 5 menit paling tidak, itu anak-anak itu memandangi makanannya, benar-benar merasakan kalau ada nasi ya dia rasakan manisnya nasi itu, kalau ada lauknya telur ya dia rasakan telurnya itu, ada cah kangkungnya dia rasakan cah kangkungnya itu. Jadi dalam 5 menit, kalau biasanya kan kalau makan anak-anak ramai ya, tapi kalau ramai itu biasanya dia kurang bisa menikmati setiap kehadiran lauk pauk yang ada di depannya. Jadi biasanya proyeknya bisa 5 menit itu mereka diam, tapi biasanya kalau yang kelas kecil, yang anak-anak kelas 1 atau kelas 2, kalau diamnya terlalu lama mungkin juga mereka tidak betah ya, paling tidak diminta diam, tergantung situasi kelasnya. Entah 1 menit, 2 menit, mereka fokus ke makanannya, setelah itu baru mereka dibebaskan kalau misalnya mau bercengkrama, atau misalnya mau menambah makanan, atau berbagi makanan dengan teman-teman yang lain. Dan ternyata itu cukup efektif Bapak Ibu. Anak-anak tuh bisa menghargai hal kecil karena dia terbiasa menghargai sesuatu yang sederhana yang setiap hari mungkin mereka sepelekan gitu. Jadi kalau misalnya, kalau dulu biasanya kita ngajarin anak dihabiskan ya supaya ayamnya nggak mati gitu ya. Sebuah ancaman gitu rasanya yang kita berikan kepada anak-anak, bahwa kalau nggak menghabiskan makanan tuh ada sesuatu hal lain yang akan terancam seperti itu. Tapi dengan kita memberikan pelajaran seperti ini, bahwa itu dihadirkan oleh perjuangan benih-benih tadi, dan juga perjuangan mamahnya atau ibunya yang memasak sedari pagi tadi untuk dirinya, itu biasanya dia akan lebih menghargai sesuatu hal gitu. Nanti mungkin bisa mulai diterapkan di sekolah saat nanti, memang waktu itu dijalankannya saat belum pandemi, jadi mungkin saat pandemi ini bisa, kalau Bapak Ibu mulai daring, bisa dilakukan di rumah masing-masing seperti yang kita lakukan siang hari ini, jadi lewat Zoom atau lewat Google Meet seperti itu, atau kalau misalnya di sekolah minum tapi di mejanya masing-masing, tapi difasilitasi, atau nanti saat sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa untuk melakukan bersama-sama makan atau minum, nanti juga bisa. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang sekiranya mau menambahkan? Tadi saya lihat Pak Siswanto angkat tangan lagi. Oh iya. Menyampaikan sesuatu lagi, boleh? Monggo Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sudah benar tadi disampaikan sama Bu Naning bahwasanya di SD Bucang Dulu itu memang ada beberapa program itu dilakukan dalam 1 bulan, itu ada 4 kali dilakukan setiap hari hari Sabtu, dan itu Dewan Bapak Ibu Guru menyebutnya itu adalah Sabtu Sehat. Jadi dalam 1 bulan itu ada program. Yang pertama, Sabtu pertama itu Sabtu Sehat, kemudian yang kedua itu adalah Sabtu bersih, yang ketiga itu hidup sehat, kemudian hidup bersih, kemudian terhadap tanaman yaitu penghijauan, dan literasi yaitu membaca. Itu. Nah, kalau dalam bersih, Sabtu Sehat itu kalau dari rumah, jadi orang tuanya itu sudah membawa anaknya, terus dia dimulai itu biasanya bersama, kemudian berdoa bersama. Setelah itu baru terkadang ada beberapa tuh yang berbagi makanan dengan temennya seperti itu. Tapi di samping mereka makan bersama, itu Dewan Guru juga melihat seperti kandungan dari makanan itu, biasanya itu menyampaikan ke anak-anak itu setidaknya itu 5 sempurna. Jadi sehat 5 sempurna. Kadang ya 5 sempurna. Jadi terkadang juga menjelaskan kandungan dari makanan itu apa
dan apa seperti itu. Itu kalau sebelum pandemi seperti itu. Terima kasih. Pak, luar biasa ini ya dari SD Pucang 2, Pak Siswanto juga menyampaikan. Pak Siswanto, saya jadi ingin bertanya gitu. Saat sudah dilakukan waktu itu apa ya jadinya yang terasa perubahan perilaku, apa yang terasa Bapak lihat di anak-anak setelah adanya program itu, Pak? Saya jadi pengen dengar ceritanya. Ya, saat dilakukan Sabtu sehat, anak bekal rumah, otomatis kan anak kan mencari untuk makan di sembarang atau di luar, karena memang setiap guru itu menganjurkan untuk membawa bekal makanan sendiri agar dan juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa jajan sembarangan itu banyak kandungan yang berbahaya seperti bahan pengawet, kemudian ada kandungan vetsinya, kemudian ada kandungan pewarna kimia dan seperti itu. Nah, dari perilaku Sabtu Sehat itu Dewan Guru itu melihat banyak makanan anak-anak itu banyak kandungan sayurnya. Yang awalnya itu anak-anak itu tidak suka sayur karena orang tuanya membawakan bekal ada sayurnya, ada ikannya, dan gurunya juga menyampaikan, nah ini harus ada sayurnya, harus ada ikannya. Jadi anak-anak itu lama-lama terbiasa makan sayur seperti itu. Ya, itu dari program-program itu semuanya, alhamdulillah anak-anak mulai bisa memahami seperti Sabtu bersih, berarti anak-anak itu diajak untuk membersihkan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Bahkan yang literasi itu memang di SDN Pucang 2 itu di pojok di ruangan di sudut-sudut pojok itu dari sekolah itu memang ada pohon baca. Jadi anak-anak itu bisa membaca di situ baik waktu sebelum masuk biasanya. Jadi waktu istirahat, kemudian atau sebelum masuk. Kan memang lokalnya kan ada 18 rombel, jadi otomatis ada pergantian siswa kelasnya itu, jadi yang belum masuk itu bisa memanfaatkan ruang baca yang ada di luar, yaitu dengan pohon baca tersebut. Terima kasih. Wah, baik. Perubahan perilaku siswanya juga langsung terasa ya. Jadi kita sendiri juga sebagai pendidik itu juga bisa langsung melihat ya Pak, perubahan perilakunya itu senang sekali ya Pak ya. Iya benar. Iya. Luar biasa Bapak Ibu juga dari SDN Kedung Turi. Silahkan Ibu Bu Eli ya. Iya. Ini kebetulan memang di sini. Iya betul. Mungkin saya juga bisa menambahkan sebetulnya sebelum pandemi hampir program yang disampaikan SDN Pucang 2 itu juga ada di SDN Kedung Turi, mulai kegiatan literasi. Kalau budaya literasi kita setiap hari 30 menit sebelum pembelajaran dimulai itu wajib kegiatan literasi. Karena pembelajarannya mulai jam 7, berarti anak-anak itu sudah standby di sekolah. Nah, pojok baca di masing-masing ruangan juga ada, dan setiap kelas kebetulan kita 23 rombel. Di SDN Kedung Turi ada 23 rombel. Di situ juga ada perpustakaan mini di setiap rombelnya atau di setiap kelas itu wajib mempunyai perpustakaan mini. Dan di perpustakaan mini tersebut kebanyakan diberi pet, itu juga disiapkan kayak ini loh. Gakon, jadi hal seperti itu. Jadi anak-anak tidak bermain bahaya. Jadi memang kita arahkan perilakunya biar mengenal, pelajari permainan-permainan tradisional. Selama ini anak-anak mungkin permainan gadget aja yang lebih utama. Nah, dengan begitu kan anak-anak lebih melestarikan budaya kita. Itu. Terus setiap Jumat kita memang ada kegiatan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih karena kebetulan sekolahan kami adalah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017. Jadi nanti bisa dicek di YouTube, mungkin sama juga dengan SDN Pucang.
semuanya memang kita berupaya yang terbaik untuk anak-anak dan untuk kegiatan yang makanan bergizi seimbang. Nah ini itu kita 1 bulan sekali. Tetapi kita menghimbau dan membiasakan anak-anak selalu membawa bekal. Meskipun di sekolahan kita ada kantin sehat. Di sini kantin sehat tidak menjual dalam bentuk ciki, kayak gitu enggak ada. Tetapi dari wali murid yang digilir, monggo kerso menitipkan jajanannya yang dibungkus dengan pisang. Seperti itu. Jadi tidak ada plastik dan apapun itu yang jelas kita mengupayakan gizinya itu yang benar-benar imbang. Jadi tidak membiasakan makanan yang banyak-banyak zat kimia seperti itu. Terus untuk yang kalau istirahat gitu ya, kalau istirahat itu gurunya juga makan bareng sama anak-anak dulu itu. Jadi gurunya juga ngasih contoh, ini loh makanan sehat itu ada minum susu atau apa, terus sayur wajib, ada buah. Jadi setiap hari gurunya harus masak. Itu mungkin, jadi monggo dicek. Kita sharing ya Mbak ya. Di sini kita sharing, nanti yang baik kita lanjutkan, yang jelek ya tolong ditinggalkan. Mungkin dan kebetulan kan kita juga sekolah model juga mulai tahun 2017 dan sekarang meningkat menjadi sekolah rujukan di Kabupaten Sidoarjo. Dan kebetulan di masa pandemi ini kita juga ikut dalam kegiatan literasi digital dengan Rompurit. Jadi kita alhamdulillah, jadi kita punya memberikan literasi itu kalau tatap muka kan nggak bisa selama 1 tahun kemarin. Jadi anak-anak bisa kita lewat Zoom dengan kegiatan membaca menyenangkan, kita bukalah cerita-cerita dari aplikasi Rompurit itu tadi. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu mungkin yang saya sampaikan. Memang kalau sebelum pandemi, program itu banyak sekali, dan sekarang hampir 1,5 tahun kita terbelenggu, tidak bisa pastikan. Sebetulnya kepingin juga ya, tapi karena keterbatasan, ya harus kita laksanakan apapun bentuknya. Terima kasih mungkin dari kedua itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli untuk sharing berbagi praktik baiknya. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya, di hari pembukaan ini saja mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Lalu juga teman-teman guru kita juga bisa berbagi praktek-praktek baik yang sudah dilakukan, dan mungkin nanti juga bisa kita praktekkan sendiri di sekolah-sekolah kita. Kita mengambil hal-hal yang baik yang mungkin bisa diadopsi, atau juga kita mencoba hal-hal baru, lalu kemudian kita berbagi praktek baiknya. Mungkin juga ada pembelajaran atau tantangan-tantangan yang dihadapi, itu juga nantinya bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru dan di sini. Semoga nanti ke depannya untuk mengawali pelatihan kita pun juga bisa berbagi praktek baik, lalu juga bisa bersinergi, sekolah-sekolah di sini bisa bersinergi bersama, membuat sebuah event mungkin untuk Kabupaten Sidoarjo dari kolaborasi 5 sekolah. Wah, luar biasa ya. Semoga nanti ke depannya kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan aktif untuk sekolah dan masyarakat, sehingga nanti sekolah-sekolah lain juga bisa terimbas oleh manfaat yang kita berikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk sharingnya dan berbagi perasaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, agenda kita pada siang hari ini, Bapak Ibu akan kami minta untuk mengisi asesmen awal. Nah, asesmen awal ini kami harapkan bisa diisi Bapak Ibu pada siang hari ini sampai kira-kira pukul 3 sore nanti, jam 15.00. Kita akan tetap stay di Zoom. Sebentar lagi kami akan membagikan link asesmennya di chat Zoom pada kolom chat di Zoom ini. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi asesmennya secara jujur dan sendiri ya Bapak Ibu ya.
Jadi harapannya ini adalah asesmen awal yang nantinya juga akan membantu kita bersama untuk memetakan Bapak Ibu sejauh mana ya yang sudah kita pahami secara utuh, dan mungkin hal-hal yang masih perlu ditingkatkan nanti bisa kami bantu untuk tingkatkan. Sehingga asesmen ini akan berperan penting untuk kita ke depannya, sehingga kita sendiri juga bisa melihat sejauh apa ya pengetahuan yang sudah berkembang nantinya sampai di pelatihan hari terakhir. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk asesmen pada siang hari ini, nanti kami akan membagikan di kolom chat itu berupa link. Bapak Ibu bisa langsung membuka, itu berupa Google Form Bapak Ibu. Di dalamnya akan ada 40 soal. Sekali lagi akan ada 40 soal terkait dengan nantinya modul-modul yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, silakan dari 40 soal itu ada pilihan jawabannya, pilihan ganda A, B, C, D. Silakan Bapak Ibu nanti memilih jawaban yang Bapak Ibu rasa tepat dari soal-soal tersebut. Nah, nanti dalam melakukan asesmen ini, Bapak Ibu diharapkan untuk tetap menyalakan videonya ya Bapak Ibu ya, agar kami juga bisa memantau. Yang jelas tidak ada yang contek-contekan ya pastinya kalau Bapak Ibu ini. Saya rasa soalnya ini begitu gampang kok nanti buat Bapak Ibu kerjakan. Ini hanya untuk asesmen awal kita bersama-sama supaya nanti kita tahu peningkatannya dan tahu apa saja yang sudah dan belum dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu sudah siap melakukan asesmen? Jika Bapak Ibu Kalau siap boleh dinyalakan kameranya dulu mungkin semuanya Bapak Ibu. Iya, silakan dinyalakan kameranya. Atur tempat duduknya yang nyaman. Bisa disiapkan minum atau cemilan sambil mengerjakan. Biar rileks dan santai nih Bapak Ibu ya. Silakan Bu Surtini, Pak Moses, Bu Susi, Pak Budi, Bu Nur Khalifah. Boleh dinyalakan kameranya. Wah, Bu Rika Dian ini lagi di toko buku kayaknya Bu ya, ini Bu ya. Barusan makan saya, Pak. Oh, sudah selesai Pak? Ampun, Mbak, ampun. Oke, mantap. Habis minum langsung makan. Bu Susi, halo Bu Susi. Bu Nur Khalifah, Pak Budi. Bu Nur Khalifah. Halo, passwordnya. Nah, sudah nyala semua. Mohon maaf, Pak Budi. Bapak. Untuk Bu Susi, Bu Nur, dan Pak Budi menggunakan PC. Jadi tidak ada kameranya, mohon maaf. Begitu. Kan ini di ruang TIK kita laptop, jadi mohon izin. Oke. Baik, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi tetap ada di tempat kan Bu ya? Ya, saya perlihatkan. Oh, boleh. Oh, oke. Halo Bapak Ibu, Pak Budi, Bu Nur, Bu Susi. J. Bapak Ibu, ini asesmennya tenang saja, ini tidak akan berpengaruh pada gaji dan tunjangan Anda semuanya. Jadi dikerjakan saja apa adanya. Semakin jujur malah semakin baik. Tujuannya adalah untuk kami mengetahui kondisi Bapak Ibu sekarang ini seperti apa dari asalnya, dari pengetahuan. Jadi manfaatnya adalah untuk kami agar bisa memberikan metode dan pendekatan yang tepat nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, tenang saja, tidak akan mempengaruhi sertifikat dan tunjangan uang pulsanya juga. Jadi santai saja, langsung dikerjakan apa adanya. Oke, gitu Mbak Nidia ya. Maka Iya Pak. ada linknya Mbak Nidia. Oh ya, Bapak Ibu sudah ready ya? Saya akan membagikan linknya di chat Zoom
Atau kita juga ada beberapa yang mungkin bisa bagikan di grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu nanti senyamannya bisa mengakses dari mana, chat Zoom atau di grup WhatsApp-nya. Sudah saya bagikan Bapak Ibu di http://kemdikbud.go.id pretest AB. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa membuka linknya berupa, nanti tampilannya berupa Google Form seperti itu. Silahkan nanti Bapak Ibu coba berikan reaction ya Bapak Ibu ya, bisa angkat tangan atau reaction-reaction yang lain supaya kami juga tahu bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah bisa atau mungkin ada yang masih mengalami kesulitan untuk membuka asesmennya. Yang sudah berhasil boleh angkat jempolnya atau pakai jempol virtual juga boleh. Oke, Bu Erlin Latifah sudah berhasil. Terima kasih. Silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang kesulitan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat supaya nanti kami bisa bantu ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba share screen terlebih dahulu untuk awalnya. Jika berhasil Bapak Ibu akan melihat file seperti ini, asesmen awal aksi belajar. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nama lengkap terlebih dahulu, lalu asal sekolahnya, lalu di bawahnya sudah langsung muncul ada soal berikut jawabannya. Nah, ini memang tidak ada ABCD-nya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bisa langsung mengklik misalnya nomor 1 jika jawaban yang dirasa yang tepat adalah yang paling atas, Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Lalu lanjut ke soal berikutnya sampai ada 40 soal. Silakan Bapak Ibu perhatikan ada 40 soal. Setelah selesai jangan lupa untuk klik submit ya Bapak Ibu ya. Klik submit di sini supaya nanti semuanya jawaban Bapak Ibu terkirim ke kami sehingga kami nanti bisa melihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Kalau yang sudah masuk silahkan mulai bisa mengerjakan soalnya. Nanti kita akan berikan waktu kira-kira sampai pukul 14.50. 14.50 saya akan menanyakan Bapak Ibu yang sudah. Setelah itu nanti baru kita akan tutup bersama-sama. Nanti bagi yang sudah mohon untuk menunggu rekan-rekannya yang belum selesai. Nanti kalau sudah selesai semuanya terlebih dahulu kita akan segera menutup pembukaan kita pada siang hari ini. Jadi nanti kita dari sekarang sampai 14.50 nanti harapannya bisa hening. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa di kolom chat ya supaya suaranya nanti juga tidak mengganggu bagi peserta yang lain. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mulai bisa mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asesmennya bisa langsung Bapak Ibu mulai dari sekarang. Monggo.
Bu Zahro, ini dari SD manakah? Saya dari SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Oke, boleh ditampilkan kameranya, Bu. Sebentar Bapak, ini saya baru bergabung, baru bangun tidur, nggak tahu. Oke. Iya, Oke. baru dikirim kepala sekolah. Jadi ini tadi saya ada adik loh, kok sudah begitu sebentar. Langsung dikerjakan Bu ya soal asesmennya nggih. Yang ada di link. Saya buka laptop dulu Bapak, atau bergabung dengan menggunakan HP. Linknya ada di mana ya Pak? Ada di grup sama ada di chat ini Bu, di chat Zoom ini. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bapak. Ya, sama-sama Bu Zahro.
Izin bertanya, Bapak. Silahkan Ibu. Iya, ini kali submit, dikirim. Iya, kalau Ibu sudah selesai, silahkan submit. Apakah sudah Langsung dikirim. Ya, dikirim Ibu. Iya. Terus, iya, mohon maaf, hanya sekedar bisa live ya, karena masih ada jam mengajar ekstra, gimana? Baik, Bu Zahra sudah submit untuk asesmennya. Mau Bu, saya teliti lagi. Oh baik, nanti jika sudah submit. Ini masih saya teliti lagi Bu. Oh iya, jika sudah submit, nanti sebentar lagi juga kita akan penutupan. Nanti monggo kalau misalnya Ibu bisa mau keluar dulu, tapi mohon untuk dipastikan untuk submit dulu ya Ibu ya, supaya nanti tidak tidak keluar, takutnya nanti belum siap seperti itu. Siap. Terima kasih isinya. Baik Bu, terima kasih. Ibu mohon izin bertanya. Ya, silakan. Asemsi untuk hari ini. Ya. Untuk di Google Class ada di Classroom. J.
Ya, untuk absensi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk absensi tadi sudah di-share juga di grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa mengisi, atau nanti kita biasakan seperti minggu lalu saat pembekalan, absensi juga bisa Bapak Ibu isi langsung di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami buka maksimal nanti sampai jam 4 sore Bapak Ibu bisa mengisi absensinya. Ini saya juga mungkin akan bantu Bapak Ibu untuk menaruh link absensinya di kolom chat di Zoom ini. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang terlewat juga. Atau mungkin ada yang belum bergabung di Google Classroom-nya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sudah 14.50. Saya mungkin izin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu di sini sudah selesai semua untuk mengerjakan soalnya? Bagi yang sudah, mungkin bisa mengacungkan jempolnya atau memberikan reaksi pada Zoom-nya, supaya kami bisa memantau. Swanto, Bu Saro, Moses sudah, Pak Haji Ibnu sudah. Pak, mohon maaf, Classroom tidak ada untuk si hari ini. Adanya yang tanggal 9 kemarin. Ya, nanti kita kopikan di sini, Pak ya. Sebentar. Izin bertanya lagi. Ya, Saya SD Muhammadiyah belum gabung di Google Classroom. Oh, gitu. Bisa kami minta alamat ya? Ya, baik Bu. Baik, Bu Zara sudah masuk ke grup WhatsApp-nya atau belum, Ibu? Barusan ini tadi. Baik, kalau sudah bentar. Oh iya, ini kami kopikan juga di Zoom. Nanti kalau misalnya terlewat juga, Ibu Zara juga bisa melihat di deskripsi pada grup WhatsApp ya Ibu ya. Ini saya kopikan juga di linknya supaya bisa dicek kalau yang bagi Bapak Ibu yang juga mungkin belum bergabung di Google Classroom. Silakan bisa join kodenya di kolom chat. Baik, saya sudah menemukan kodenya, Ibu. Saya tak langsung join. Ya, silakan Ibu. Untuk registrasi, beberapa memang kami akan cantumkan setelah Bapak Ibu juga sudah mengisi asesmen semua. Jadi jika mayoritas di sini sudah submit asesmennya, silakan Bapak Ibu bisa mulai mengisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Ini daftar hadirnya saya cantumkan di chat. Silakan sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain yang mungkin belum selesai asesmennya. Bagi yang sudah selesai, silakan bisa mengisi daftar hadir.
tadi, Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Wassalam. Ya, mau tanya di apa namanya di itu kan namanya nomor rekening. Itu diisi Ya, Pak, atau diisi, gimana Pak. itu? Diisi ya. Oke. Siapa tahu nanti dapat hadiah gitu, Pak. Alhamdulillah. Hadiah umroh bila mampu, Pak ya. Oke, yang komen sudah Bu Erni, Pak Samsi sudah submit. Yang lain boleh di komen di kolom chat, Bapak Ibu, yang sudah submit asesmen awalnya tadi, monggo. Karena kalau ngacung-ngacung di jempol kata nggak kelihatan semua ternyata di layar kami. Mohon izin mau nanya Pak, itu nomor rekening sama bank itu diharuskan ngisi kah Pak? Iya Pak. Diharuskan ya? Siap. Ya, banknya terserah Pak, harus Bank Jatim atau bank apa Oh, Pak? bebas Pak. Bebas ya. Iya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Mohon untuk memberi
berikan ini ya Bapak Ibu ya, komentar di kolom chat bagi yang sudah, supaya kami juga bisa meng-cross check apakah sudah masuk atau belum submitnya Bapak Ibu, dan juga mungkin bagi yang belum. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa meminta bantuan kami juga, barangkali untuk submit atau sesuatu. Sebelum kita akhiri bersama-sama. Baik, yang sudah ada Bu Erni, ada Pak Samsi, ada Pak Siswanto, dan juga Bu Zahroh. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai submit? Mohon maaf, mau tanya. Ya. Halo? Ya, Pak Samsi. Bagaimana? Tadi kan kebetulan laptop saya error ini, terus saya menggunakan HP, jadi agak kurang mengikuti tadi untuk absennya, di chatnya tidak ada nih, bisa lihat pakai HP nih Bu, mohon petunjuk. Oh iya, baik. Coba saya kirimkan lagi di chat Zoom, atau kalau misalnya Bapak kesulitan membuka chat Zoom, kami kirimkan juga di grup WhatsApp, Pak. Mungkin kalau misalnya mungkin barangkali lebih mudah membuka WhatsApp-nya, bisa lewat WhatsApp juga. Di situ ada linknya. Ini saya kirimkan lagi absensi untuk daftar hadir kita di Zoom juga. Kalau di grup WhatsApp sudah dikirimkan tadi, Pak. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Bu Nanu juga sudah submit. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Bapak. Mohon izin bertanya, saya Bu Zahro. Silakan Bu Zahro. Iya, ya Ibu. Mohon maaf karena ini kan saya baru bergabung di Google Classroom dan baru juga bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Apakah ini pertemuan yang pertama atau yang keberapa ya Ibu? Oh ya, hari ini di pertemuan minggu kedua kita, Ibu. Jadi tapi minggu kemarin kita hanya pembahasan teknis terlebih dahulu untuk gambaran kegiatannya. Lalu hari ini tadi jam 1 kita mulai pembukaan. Jadi hari ini pembukaan dan assessment.
Lalu besok kita akan baru mulai pelatihan, jadi baru masuk modulnya juga akan kita lakukan baru besok ya Bu. Jadi kalau yang kemarin untuk pembekalan teknis, dan hari ini pembukaan dan asesmen saja. Jadi insya Allah belum ketinggalan kalau untuk materinya Bu Zahra. Oh gitu. Jadi barangkali materi untuk minggu kemarin kita bisa mendapatkannya, barangkali Bu, apa sudah ada di Google Classroom begitu? Materi minggu kemarin? Ya, untuk materi minggu kemarin sudah ada di Google Classroom, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ingin tahu informasi-informasinya, Ibu bisa cek di Google Classroom. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu Zahra. Baik, Bapak Ibu. Tadi yang sudah submit ada Bu Erni, Pak Samsi, Pak Siswanto, Bu Zahra, dan juga Bu Nano. Nah, sekarang Bu Eli, apakah Bu Eli sudah? Sudah, Mbak Binda. Sampun. Oh, Bu Eli sudah. Baik, Bu Lili, apakah sudah? Sudah. Oh ya, baik Bu Lili. Pak Moses, apakah sudah Pak Moses? Sudah, Bu. Oh baik Pak Moses. Bu Surtini, apakah Bu Surtini sudah? Tadi keluar Ibu, Bu Surtini Aris mau cari NPWP sebenarnya. Oh iya. Baik. Oh, NPWP berarti untuk mengisi daftar hadir ya? Oke, baik. Kalau mengerjakannya sudah sepertinya. Oh iya. Pak Aji juga sudah? Sudah kalau untuk apa tadi asesmennya, tapi kalau untuk absennya belum. Oh ya, baik Pak Haji. Bu Naning, apakah Bu Naning sudah? Untuk absennya masih belum, ini masih proses, tapi kalau mengerjakan absennya sudah. Baik Bu Naning. Lalu Bu Rika Diani, bagaimana Bu Rika? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih Bu Rika. Bu Nur tulisan BA mau le. Bu Nur Khalifah, apakah sudah? Bu Nur Khalifah untuk asesmennya sudah. Baik, ya terima kasih. Untuk daftar hadirnya ini masih proses. Baik, ya. Kalau Bu Susi bagaimana? Sama ya, sama dengan Bu Nur Khalifah masih proses untuk mencari NPWP. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu Lili. Pak Budi Santoso, bagaimana Pak Budi? Pak Budi sampun. Pak Budi sampun. Dua-duanya. Pak Budi sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Baik Bapak Ibu, berarti kalau di grup kita ini berarti semuanya sudah submit ya untuk asesmennya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya Bapak Ibu sudah mengerjakan asesmen awalnya. Lalu kemudian mungkin yang masih proses adalah daftar hadir peserta. Nah, untuk daftar hadir peserta ini nanti masih kami buka Bapak Ibu sampai jam 4 sore. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih melihat NPWP atau data-data diri yang lain bisa dilengkapi. Jadi nanti masih kita buka sampai jam 4 sore. Baik Bapak Ibu, karena kita juga sudah lewat ya 9 menit dari waktu yang kita perkirakan, barangkali nanti Bapak Ibu juga sudah mulai aktivitas yang lain atau misalnya aktivitas dengan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengikuti pembukaan program aksi belajar dan melakukan asesmen awal pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan kehadirannya, juga berbagi cerita baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di siang hari tadi. Lalu untuk informasi Bapak Ibu, besok kita mulai melakukan pelatihan seperti pada informasi pembekalan minggu lalu. Jadi besok untuk jadwal pelatihan yang pertama itu tentang cara belajar otak manusia, itu kita akan mulai pada pukul 8 pagi sampai jam 12 Bapak Ibu. Jadi jadwalnya yang seperti kita informasikan terlebih dahulu pada pembekalan minggu lalu,
Untuk minggu ini pelatihannya untuk hari Sabtu kita akan memakai jadwal jam 8 sampai jam 12 terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal kemarin kami sudah share kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyepakati jadwal-jadwal yang mungkin waktu itu Bapak Ibu sampaikan kalau Sabtu pagi ada yang tidak bisa atau mungkin meminta request jadwal tersendiri. Nah, ini masih kami kumpulkan karena ada beberapa sekolah yang belum mengumpulkan, sehingga kami mohon bagi mungkin sekolah yang merasa belum mempunyai kesepakatan jadwal belajar bersama, mohon untuk segera diinformasikan kepada kami kesepakatannya seperti apa. Nah, ini harapannya satu sekolah itu menyepakati satu jadwal ya Bapak Ibu ya, jadi bukan masing-masing individu, karena harapannya pembelajarannya juga tetap satu sekolah itu bisa berbarengan. Kemarin ada yang sudah menuliskan, ada yang meminta hari Selasa jam 1 siang, ada yang Kamis jam 1 siang, itu dipersilahkan. Ada beberapa pilihan jadwal. Nah, ini karena beberapa sekolah belum mengumpulkan, jadi mungkin kami baru bisa mengagendakan jadwal-jadwal pilihannya Bapak Ibu itu pada minggu berikutnya Bapak Ibu. Jadi untuk minggu ini mohon berkenan dulu untuk mengikuti jadwal yang umum ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari yang Sabtu besok itu jam 8 sampai jam 12 siang. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti untuk modul pertama. Modulnya seru sekali yaitu tentang cara belajar otak manusia. Besok kita akan banyak berbagi praktik baik, banyak belajar, banyak tahu mungkin mengenai hal-hal dasar saat nanti kita juga berhadapan dengan anak didik kita seperti itu. Jadi harapannya besok Bapak Ibu bisa hadir jam 8 kurang 10 menit, harapannya Bapak Ibu sudah bisa hadir supaya nanti jam 8 bisa langsung kita mulai bersama-sama dan tidak molor ya, harapannya jam 12 juga sudah bisa selesai. Link Zoom-nya sama seperti hari ini, jadi link Zoom-nya tetap sama untuk Kabupaten Sidoarjo. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di grup WhatsApp atau di undangan yang kemarin kami berikan. Untuk minggu depan baru kami informasikan lebih lanjut jadwal-jadwal yang sudah Bapak Ibu pilih berdasarkan kesepakatan di tiap sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mari untuk menutup acara ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi. Mari kita pakai kepalan tangan semangat ya Bapak Ibu ya untuk foto bersama. Kita foto bersama, mohon bantuannya Pak Asril untuk memfoto ya Pak Asril ya. Siap. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu dan semangatnya yang luar biasa. 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi dengan senyumannya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bersyukur atas manfaat yang kita terima hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini pembukaan program aksi belajar selesai. Semoga Bapak Ibu bisa makin semangat untuk memulai hari esok, memulai perjalanan seperti benih teh tadi. Mari sama-sama besok kita dengan penuh kesadaran belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Izin live Bu. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Kok itu ya Om? Oke, monggo silakan Bapak Ibu.